Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama bagi kaum muslimin dan muslimat. Ramadan itu adalah merupakan bentuk rahmat dan barakah Allah kepada hambanya. Selawat dan salam kiranya tetap tercurah atas junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat-sahabatnya dan para keluarganya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kini kita tengah menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan ini ingin saya mengemukakan tujuan puasa kita sudah tahu bersama, mengantarkan pelakunya ke tingkat takwa. Kita perlu menelusuri lebih jauh langkah-langkah atau perilaku-perilaku kita dalam kita menyikapi ibadah puasa ini. Apa yang kita tangkap dari ibadah puasa ini hingga bisa mengangkat menjadi seorang yang bertakwa. Dari situ, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, utamanya itu adalah menyangkut dengan pengendalian diri. Pengendalian diri inilah yang bisa dapat mengatasi segala persoalan hidup untuk mengangkat diri kita menjadi muttaqin. Kita tahu bahwa orang yang berpuasa itu ada menghadapi 3 persoalan dari diri ini sendiri. Ada nafsu, yang kita tahu ada nafsul lawama, ada nafsu amarah. Innan nafsala ammaratan bisu. Ada nafsu lawama, nafsu orang yang selalu menyesal. Dan ada nafsu mutmainnah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita mencoba mengukur diri kita pada tingkatan yang mana. Nafsu amarah yang selalu mengarahkan manusia untuk melakukan keburukan. Nafsu lawama yang selalu menyesal. Dan nafsu mutmainnah. Apakah kita bisa mencapai nafsu mutmainnah atau tidak? Ini terpulang pada diri kita masing-masing ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini. Kita tahu bahwa selama dalam ibadah puasa ini, hampir kurang lebih 24 jam itu kita berada dalam konsen istiqamah bahwa kita dalam beribadah kepada Allah. Tidur malam sekalipun kita selalu terjaga, harus bangun sahur. Apalagi di siang hari kita terkendali dengan ingin supaya puasa kita bersih di hadapan Allah. Kita tidak mau mengeluarkan tutur kata yang menyakiti hati orang lain, perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Ini yang kita berusaha untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita di luar bulan puasa ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita coba menengok pada firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Dan dari situ kita bisa petik untuk kita ambil maknanya, kaitannya dengan ibadah puasa ini. Ayat Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi Galidal kalbi." Allah mengatakan, hanya dengan rahmat Allah engkau menjadi orang yang lemah lembut. Kalau tidak demikian, maka semua orang akan lari dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohon ampun kepada mereka, musyawarah dengan mereka, dan musyawarah dan tawakal kepada Allah. Ini yang coba kita coba petik dari ibadah puasa yang kita lakukan ini. Kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan rahmat dan barakah. Bulan penuh kasih sayang. Bulan yang dapat membentuk pribadi yang terlalu kasar menjadi lembut. Nah, ini sudah ada tadi, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi. Dengan rahmat Allah engkau menjadi orang yang lemah lembut. Dengan puasa yang menjadi rahmat Allah, pribadi kita olah untuk menjadi orang yang lemah lembut. Hal ini bisa kita buktikan ketika seseorang sudah melakukan ibadah puasa pada saat-saat tertentu, pada sore hari, tentunya dalam keadaan lemah lembut, keadaan tutur kata pun tidak kasar dan lain sebagainya.
Kemudian di situ ada fa'fu anhum, mohon maafkan kesalahan. Jadi kita membentuk diri sebagai orang yang pemaaf terhadap kesalahan. Kita tahu bahwa kullu bani Adam khata'u wa ghaira khata'u tawwabun. Setiap manusia itu adalah bersalah. Orang yang bersalah, sebaik-baik orang bersalah itu adalah orang yang bertobat kepada Allah. Kesempatan dalam bulan puasa ini kita menempah diri menjadi orang pemaaf dan kita berusaha untuk menjadi orang yang disenangi oleh semua orang. Kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah ini macam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh. Tak banyak sebagai alam yang sekarang kita, di mana saya berada ini. Ada pohon besar, ada pohon kecil, ada rumput dan sebagainya. Itulah ciptaan Allah. Sunnatullah berlaku di alam ini seperti itu. Dan itu pula yang terjadi pada manusia. Ada pikiran-pikiran yang baik, ada pikiran-pikiran yang kotor, ada pikiran-pikiran yang memang benar-benar pada tuntunan Allah. Dan ini dalam puasa ini, kita benar-benar tertuntun dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Jaga pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, supaya jangan keluar dari jalur untuk bisa dapat mencapai puasa yang bersih, yang diterima oleh Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa manusia ini adalah banyak beragam, ada berbagai suku bangsa, ada berbagai ragam agama. Kita ingat sebagai muslim yang baik itu adalah ketika ia berhadapan dengan semua ini, ia ingat akan firman Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kami ciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu mengenal. Kita ingat ada agama yang bermacam-macam. Kita ingat walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya Dia akan menjadikan manusia itu semua beriman. Tapi yang ternyata adalah ada yang ateis dan lain sebagainya. Kiranya dengan puasa ini menuntun kita untuk kita menyikapi semua persoalan yang hadapi ini sebagai sunnatullah. Marilah kita menempatkan diri membawa kebaikan bagi semua yang kita hadapi ini sebagai ujian bagi kita. Siapa yang terbaik amalnya dalam menyikapi setiap perbedaan yang ada ini. Dengan demikian, marilah kita sebagai umat yang setiap tahun itu dididik dengan puasa ini untuk membentuk pribadi yang baik, pribadi yang lembut, pribadi yang berpemaaf. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang begini heterogen, kita menyikapinya semuanya. Keberadaannya itu adalah sunnatullah. Marilah kita melakukan yang terbaik. Sebab Allah juga mengatakan, Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu adalah sebagai ujian bagimu. Siapa di antaramu yang paling baik amalnya? Kita tahu bahwa semua yang hadir ini adalah kehendak Allah. Tidak ada yang hadir di atas muka bumi ini atas kehendaknya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiranya dengan puasa ini menuntun kita untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang diterima dimanapun kita berada. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan puasa yang kita lakukan ini, marilah kita mengikuti segala tuntunan aturannya, sehingga kita itu benar-benar berada dalam menuju kepada arah yang dituju, yaitu mengangkat kita menjadi orang bertakwa. Tentu saja ketakwaan itu tidak bisa diukur, hanyalah datangnya dari diri kita sendiri ketika kita melaksanakan puasa ini. Kemana arah dan pikiran kita tujukan, nafsu kita dapatkah kita pertahankan atau tidak, dapatkah kita meningkatkan nafsu kita dari nafsu amarah ke nafsu lawamah, kemudian dari nafsu lawamah ke nafsu mutmainnah, ataukah tidak. Begitu habis puasa terus kita kembali kepada keadaan kita semula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah puasa, bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya yang dikasihinya, supaya menjadi ujian buat dirinya sendiri, mengukur dirinya sendiri. Mudah-mudahan ia bisa dapat merubah diri sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan tuntunan agama ini, agama sebagai rahmatul alamin. Dirinya itulah yang dapat menampakkan rahmatul alamin bagi seluruh alam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.